Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 5 dengan anggota kelompok Dian Puspitasari nomor absen 7, Nabil Afgiansyah nomor absen 18, Paramestri Nirwasita nomor absen 21, Raihanah Arif Ramadhani nomor absen 25, dan Syabrina Aji Nurrahmadiah nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum sederhana mengenai penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Tujuan dari praktikum sifat kolikatif larutan penurunan tekanan uap adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Berikut cara atau langkah kerjanya. Akan menjelaskan alat dan bahan dalam membuat praktikum ini. Yang pertama, kita membutuhkan 3 buah gelas, 3 buah tutup gelas, garam, cuka, sendok, air, dan yang terakhir label. Untuk proses pembuatannya, kita membutuhkan 3 gelas yang sudah diberi label seperti ini. Lalu kita masukkan air sebanyak 120 ml ke setiap gelas. Selanjutnya, masukkan garam ke gelas kedua sebanyak 1 sendok makan. Masukkan 1 sendok makan cuka ke gelas ketiga. Dan jangan lupa diaduk lagi. Langkah selanjutnya, menutup semua gelas. Pembahasan praktikum sifat kolikatif larutan penurunan tekanan uap. Uap air terbanyak adalah uap air yang berisi pada gelas air murni. Pada gelas plus garam, uap air yang dihasilkan sedang, dan pada gelas air plus cuka, uap air yang dihasilkan cukup banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan uap air murni lebih besar dari tekanan uap larutan cuka, dan tekanan uap larutan cuka lebih besar dari larutan garam. Proses yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup gelas yaitu karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang diberi tutup. Pada tutup gelas, terdapat perbedaan jumlah butiran air pada gelas yang berisi air murni, air cuka, air garam. Hal ini terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan murni lebih cepat menguap, sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberi zat terlarut lebih besar, sehingga butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan zat terlarut saling menarik. Praktikum kedua yaitu mengenai penurunan titik beku. Penurunan titik beku yaitu turunnya suhu beku larutan dari titik beku pelarutnya. Bahan utama dari praktikum ini adalah es batu. Berikut praktikum yang kami lakukan. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu es batu secukupnya, garam, gula, tepung, sendok, dan wadah. Cara pembuatannya yaitu masukkan es batu ke dalam masing-masing gelas dengan takaran yang sama. Lalu, masukkan garam, gula, dan tepung ke dalam gelasnya masing-masing. Setelah itu, tunggu selama 15 menit dan catat hasil atau perubahan yang terjadi.
Setelah diamati selama 15 menit, ternyata yang terjadi pada es batu dalam gas tersebut yaitu es batu yang ditambahkan garam mencair paling cepat di antara es batu pada gelas lainnya. Pada praktikum yang telah dilakukan, es batu yang ditambahkan garam paling cepat mencair karena ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Dalam segumpal es, air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Dan garam ini menyerang tatanan es tersebut mengakibatkan tatanan rusak. Maka, molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak dalam wujud cair. Penambahan garam pada es batu mengakibatkan turunnya titik beku. Oleh karena itu, es batu ditambahkan garam lebih cepat mencair dibandingkan tanpa ditambahkan garam. Namun, es batu yang tidak ditambahkan garam tetap dapat mencair dikarenakan suhu panas pada lingkungan. Suhu panas ini juga mempengaruhi proses mencair dalam es batu yang ditambah garam. Oleh karena itu, air yang terdapat dalam gelas es batu ditambah garam lebih banyak daripada gelas yang lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.